Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara abdah wa azza juhudahu fahazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan segala puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat agung, takbir, dan juga tahmid. Yang semuanya itu kita tunjukkan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk yang benar kepada kita yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang istimewa untuk umat seluruh dunia. Seluruh umat Islam merayakannya dengan penuh hikmah dan juga suka gembira. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Makkah, Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji disibukkan dengan kegiatan Idul Adha, yakni sholat Idul Adha dilanjutkan dengan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Untuk hari ini, semoga momentum Idul Adha menjadi sarana perbaikan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, menjadi sarana bagi seorang muslim untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam beribadah baik secara individual maupun sosial. Karena inilah tujuan dari Idul Adha yang kita jalani setiap tahunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan model kurban dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja karena di dalamnya ada hikmah keteladanan yang sangat agung dari Nabi Ibrahim untuk umat Islam itu sendiri dapat belajar bagaimana melakukan ibadah kurban yang baik dan benar. Pelajaran tersebut dapat kita peroleh dalam beberapa hal berikut. Pelajaran pertama, dalam beragama ada suatu keadaan di mana kita harus meninggalkan akal pikiran kita, mengesampingkan rasionalis, kemudian beralih pada ketundukan serta perasaan total kepada ilahi. Dalam kajian hukum Islam, dikenal juga hukum yang bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Ta'akuli artinya masuk akal, yakni ketika suatu syariat dibebankan dan manusia itu sendiri bisa menalar karena sesuai dengan kemampuan berpikir manusia. Seperti contohnya, Allah memerintahkan sedekah, zakat, menolong sesama, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Dan berikutnya, Allah juga melarang mencuri, korupsi, mengkonsumsi narkoba, membunuh, atau bahkan naudzubillah pergaulan bebas dan sebagainya. Semua ini adalah sesuai dengan naluri dan akal sehat manusia. Di sisi lain, ta'abbudi adalah hukum yang wajib diikuti, tidak bisa dinalar dan di luar akal kemampuan manusia. Aturan tentang sholat, puasa, haji adalah bagian dari urusan yang bersifat ta'abbudi. Kita tidak bisa mempertanyakan lagi, apalagi menggugat kenapa sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya itu 4 rakaat, sedangkan sholat maghrib itu 3 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Disinilah rasionalitas dikesampingkan karena yang ada hanyalah kepasrahan dan kepatuhan total sebagai seorang hamba yang rindu untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa perintah itu adalah perintah yang harus dilaksanakan,
maka atas dasar keimanannya tanpa berpikir panjang, Nabi pun siap melaksanakan perintah tersebut. Rasionalitas beliau pun dimatikan. Yang ada hanyalah ketundukan akan perintah Allah. Ini menunjukkan tingginya kualitas keimanan dan ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sangatlah pantas beliau mendapatkan gelar Khalilullah atau disebut juga dengan kekasih Allah. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sudah sepantasnya setiap orang yang berkurban melaksanakannya seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Segera berkurban ketika mampu melaksanakannya atas dasar tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, seraya mengharap mendapatkan kecintaan, kasih sayang dan juga keridhaan dari Allah, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian atau bahkan karena gengsi atau juga hanya untuk semata-mata meninggikan status sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita dapatkan dari pengalihan kurban seorang Nabi Ismail yang digantikan oleh seekor kambing. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya hanya sekedar pujian keimanan, bukan perintah sesungguhnya. Hal ini sekaligus menjadi kritik sosial bagi tradisi tumbal di berbagai budaya dan juga peradaban. Sejarah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kurban dalam agama Islam adalah ajaran yang humanis untuk menyembah Allah, tidak boleh membahayakan diri sendiri apalagi orang lain. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dororo wa la diroro," yang artinya tidak boleh membahayakan atau mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh mencegah orang lain untuk mendapatkan atau melaksanakan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sini maka seharusnya ajaran kurban menginspirasi setiap muslim untuk tidak hanya soleh secara rohani, tetapi juga soleh secara sosial, menjaga keseimbangan hubungan dengan Allah, dengan manusia, dan bahkan juga kepada alam sekitar. Prinsip ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang ramah dan penuh kasih sayang, bukan berdasarkan kekerasan dan juga emosional, serta wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam Al-Quran ada darah hewan yang dialirkan, namun itu bukanlah tujuan utama atau penilaian utamanya, karena yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dari seorang hamba yang melaksanakannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Walakin yanalut taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litakbirullahu ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkan untuk kalian supaya mengakukan Allah terhadap hidayah yang diberikan kepada kamu. Dan berikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dua pelajaran yang dapat kita petik dari kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semoga keteladanan beliau menjadi media yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Karena beliau meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, serta menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus berjihad mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah
بتقوى الله القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك من المشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وتخذل من خلد المسلمين ودمر أعداء الدين وأمر كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع أن البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين أمدا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.